ketua kelas tolong disiapkan terlebih dahulu dan berdoa. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek dulu kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nihil. Oke. Oke. Oke, kita review lagi tentang persuasi untuk lebih memperkuat ingatan kalian kemarin gitu ya. Karena memang dari awal belum ada penekanan tentang ini gitu ya. Nah, jadi sebelum ulangan kita review kembali. Oke. Masih ingat apa itu teks persuasi? Tanpa lihat ini bisa jawab. Persuasi itu artinya mengajak. Yang isinya bisa berupa himbauan atau ajakan itu sendiri gitu ya. Oke, tolong dibaca Aditya, apa itu teks persuasi? Apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah. Teks persuasif bersifat menghakimi orang lain. Oke, jadi sekaligus definisi dan fungsinya ya. Definisinya atau pengertiannya adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Nah, kemudian teks persuasi bertujuan atau bersifat mempengaruhi orang lain. Identik dengan kata kuncinya. Apa kata kuncinya persuasi? Ada yang tahu? Marilah, hendaknya, sebaiknya gitu. Jadi sebetulnya hendaknya dan sebaiknya itu lebih kepada himbauan, tapi memang persuasi mengandung kata kunci tersebut. Semestinya, seharusnya. Ya. Oke, kita lihat kemudian ciri umum teks persuasi. Ada berapa cirinya? Ada 4. Pertama, pembukaan. Kedua, tesis, kemudian argumen dan rekomendasi. Pembukaan itu biasa berupa pengangkatan isu atau topik yang akan dibahas atau dibicarakan. Kemudian tesis, analisa tentang topik tersebut gitu ya. Kemudian argumen, apa itu argumen, masih ingat? Argumen sama dengan alasan. Alasan fungsinya adalah memperkuat apa? Memperkuat fakta, betul. Memperkuat fakta sehingga ya, teks persuasi tersebut menjadi pengaruh gitu ya. Memiliki pengaruh terhadap orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara gitu ya. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi berarti sama dengan apa? Penegasan kembali untuk mengajak si pembaca atau si pendengar mengikuti arahan yang kita sampaikan. Ya, ada beberapa langkah membuat teks persuasi. Yang pertama, tentukan topik. Kalau kita bicara kan kita harus menentukan topik ya. Kira-kira apa yang harus kita bahas atau apa yang dibahas. Biasanya semua diawali dengan pertanyaan ya kan. Ya, atau berlatar belakang peristiwa yang sudah terjadi ya, sebelumnya. Misalnya ada kejadian apa, kemudian kalian bahas itu. Nah, itu pembahasan topik atau pemunculan isu gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat kerangka teks persuasi. Membuat kerangka, layaknya membuat karangan, tapi ini bukan karangan karena basicnya kisah nyata gitu ya. Kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks persuasi. Kemudian menentukan tujuan yang akan dicapai, merumuskan, dan kemudian jika teks sampaikan secara lisan, maka ungkapan gagasan secara tegas dan lugas. Sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik, kemudian mengidentifikasi alasan tersebut. Gitu ya. Oke, jadi modalnya kita membuat teks persuasi adalah
berpikir kritis. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kemudian kita berpikir kenapa sih harus begitu? Kenapa harus terjadi seperti itu? Apa penyebabnya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dari berpikir kritis tersebut muncul gagasan atau topik pembahasan. Namun kita pun sudah harus memiliki argumen sendiri untuk memperkuat gagasan tersebut. Contohnya kenapa kita harus selalu membersihkan diri gitu ya. Dalam artian ya cuci tangan, gosok gigi, mandi 2 kali sehari gitu ya. Nah, itu tujuannya pasti untuk membuat badan tetap segar dan sehat. Kenapa harus selalu sehat? Karena aktivitas kita sendiri ini tiap hari memerlukan kesehatan dan kebugaran. Olahraga itu ada yang setiap hari juga loh. Olahraga ada yang 30 menit per harinya atau 10 menit lah. Yang penting bergerak. Bergerak teratur ya, bukan bergerak asal bergerak. Kalau bicara bergerak ya cuci piring ya bergerak gitu ya. Tapi ternyata itu bukan gerakan olahraga. Tapi itu lebih menyehatkan daripada hanya diam saja. Karena ketika kita diam saja rebahan gitu ya sambil megang HP itu terasa loh beberapa menit kemudian tangan pegel gitu kan. Itu otot kaku atau kram gitu ya. Itu kalau kita olahraga itu gerakannya lebih teratur dan pasti membuat badan lebih segar. Coba dirasakan tiap hari atau seminggu 3 kali aja gitu ya. Itu lebih fit, nggak layu, nggak loyo gitu ya. Ditambah lagi dengan menjaga pola makan gitu ya. Kalau bisa jangan makan di atas jam 7 malam, jangan. Nah, tapi rata-rata sih susah ya. Apalagi kalau lagi nonton TV iseng gitu kan, ngemil gitu ya. Nah, tapi itulah memang segala sesuatu yang baik landasannya nggak enak gitu ya. Ya artinya apa ya? Yang kita rasakan nggak enak, tapi di akhir akan menjadi enak. Menjaga kesehatan itu nggak enak loh. Makan harus dijaga, ya kan? Kemudian bangun tidur lebih awal, itu nggak enak awalnya. Tapi kedepannya itu akan jadi investasi yang berharga bagi kita semua gitu kan. Jadi ketika sudah tua tidak gampang ambruk, tidak gampang kolaps, tidak gampang loyo gitu ya. Oke, kembali ke sini ya, dengan berpikir kritis membuat topik lebih menarik dan argumennya pun lebih bisa diterima oleh si pendengar atau pembaca. Oke, saya kira itu untuk pemahaman tentang teks persuasif. Sekarang bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Halaman 186. Kita belajar bagaimana cara menelaah struktur dan kaidah yang ada pada teks persuasif. Coba tolong dibaca untuk struktur yang pertama bagian A. Erlangga mungkin. Oke, cukup, makasih. Ya. Tadi dari beberapa struktur ya. Tadi ada pengenalan isu. Ini sama dengan apa tadi? Yang pertama ya, gagasan atau ide ya, ide pokok. Berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah. Nah, yang kedua ada argumen. Berupa alasan memperkuat apa? Memperkuat ajakan tersebut gitu ya. Kemudian pernyataan ajakannya pun ditegaskan ya. Harus ada kalimat sebaiknya, seharusnya, semestinya gitu ya. Lalu penegasan kembali yang mengandung kata kunci demikianlah dengan demikian. Oleh karena itu, misalnya tentang kesehatan, oleh karena itu jagalah kesehatan kita dengan baik, karena merupakan investasi bagi masa depan kita yang sangat berharga. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa dibuka halaman berikutnya, kegiatan 7.5. Ini sudah dikerjakan sebelumnya ya, sebetulnya ya.
Oke, aman kegiatan 7.6 sudah? Belum. Oke, ditambah dengan kegiatan yang ini nanti sekaligus pembahasannya. 7.6 kaitannya dengan Hari Sumpah Pemuda di halaman 181. Kalian baca kembali, kemudian kalian cari, kalian amati ya, pahami dan amati. Hasil pengamatannya disimpan di sini, gitu ya, dicatat di sebelahnya. Adakah kata-kata yang mengandung bujukan atau ajakan? Adakah pendapat orang lain tentang isu tersebut? Adakah fakta yang mendukung persuasi atau ajakan tersebut? Adakah kata teknis atau istilah-istilah lain yang mungkin sifatnya khusus, misalnya dengan kesehatan ada istilah sanitasi, itu kan itu ya, itu istilah khusus tuh, istilah teknis. Kemudian konjungsi kausalitas, ada yang tahu kausalitas? Sebab akibat, misalnya karena dia sakit dia tidak masuk hari ini, itu kan sebab akibat ya. Karena dia selalu menjaga kesehatan, maka hidupnya selalu kelihatan bugar atau terlihat awet muda misalnya. Nah, kalau kata kerja mental berkaitan dengan perasaan biasanya. Khawatir, bahagia, ya, curiga. Baru-baru ini atau belakangan ini para guru dan orang tua merasa khawatir karena mulai marak lagi terjadinya tawuran antar pelajar, misalnya gitu ya. Nah, kata kerja mentalnya adalah khawatir. Kemudian perujukan itu sama dengan kalau dalam bahasa Inggris itu reverse to. Misalnya Dina dan Dito sekolah di SMP 230. Mereka ada di kelas 8J. Mereka itu sama dengan perujukan. Paham? Oke. Kemudian terjadi kecelakaan di jalan raya Pondok Ranggon misalnya. Hal tersebut mengakibatkan jalanan macet. Hal tersebut merupakan kata perujukan. Apa hal tersebut? Ya kejadian tersebut, ya, kecelakaan tersebut. Paham ya? Oke, kalian fokus mengerjakan pada tabelnya saja ya. Yang lainnya abaikan tabel aja nih. Ya. Ini harus diisi. Boleh tanpa tabel untuk mempermudah penulisan di kolom sebelah kanannya ya. Jadi boleh tanpa tabel. Jadi misalnya A, bujukan pendapat, tulis bawahnya. Kata-kata mengandung bujukan atau ajakan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau gitu silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, mari kita bahas soal latihan tadi. Nomor 1, tolong siapa yang mau baca dan menjawabnya? Ya, boleh, Jeba. A. Rujukan ajakan. Paragraf kedua, teksnya dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Paragraf kelima. Paragraf 6, rasa syukur tersebut kita tingkatkan lagi dengan menjalankan berbagai amal kebajikan. Yang terakhir, paragraf kelima, teksnya sudah sewajarnya pada masa-masa sekarang melopori semangat persatuan dan kesatuan yang dulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Oke, bagus ya, Bapak. Ini sudah kita tangkap ya, ada kata harus di situ. Harus bersyukur dan lain sebagainya itu ya. Kemudian nomor bagian B tentang pendapat siapa? Oke. Silakan dibaca. Dinda. Ada di paragraf 6, sesungguhnya menghidupkan semangat dan kekompakan termasuk upaya kita dalam diskusi di kota. Oke, ada di paragraf 6. Itu pendapat si pembaca ya. Pendapat si pembaca tentang teks tersebut. Oke, bagus Dinda, terima kasih. Yang C, siapa yang bisa jawab? Oke, Ibnu, silakan. Fakta. Hasil pengamatannya terdapat pada paragraf 1, yaitu Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober 1945. Dan teks 3, Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sampai saat ini masih menjadi fakta bahwa tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Oke, makasih Ibnu. Kemudian yang D, kata teknis siapa? Yang bisa jawab? Ya, Desta. Ya. Hasil pengamatannya ikrar, senjata, modal, dan predikat.
Oke, predikat yang lebih tepat dan ikrar gitu. Ikrar itu berarti memproklamirkan. Kalau predikat itu berarti menyandang, gelar gitu ya. Oke, kemudian konjungsi kausalitasnya apa dalam teks tersebut? Sebab akibat. Siapa yang bisa jawab? Kayla sudah bisa dibacakan hasilnya? Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai perbuatan tekad di dalam musim penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-morakkan kehidupan bangsa. Oke, cukup. Terima kasih sudah kita tangkap poinnya. Karena itulah. Itu ada kata poin karena itulah. Nah, itu merupakan kata kunci dari konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kemudian kata kerja mental. Oke, boleh Citra. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Oke, menghadapi merupakan kata kerja mental gitu ya. Oke, bagus Citra, terima kasih. Yang terakhir kata perujukan. Ada yang bisa jawab perujukan? Apakah ada kata mereka, dia di sana ada? Dapat kita warisi, kita. Ada di paragraf ke-7. Siapa yang dimaksud dengan kita? Kita semua bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, atau yang lebih tepatnya dalam teks ini adalah para pemuda, terutama ya. Karena ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Oke. Oke, berhubung waktu sudah habis ya, maka saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.